bapak-bapak dan ibu-ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya, Pendeta Emeritus Yopi Tomalueng. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari pertama Yohanes 3 ayat 23 dan 24. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, syukur dan terima kasih bahwa Tuhan boleh memberikan kesempatan kepada kami malam ini untuk kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan Yesus. Arahkan kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman itu dapat menjadi pedoman dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus, amin. Saudara, bacaan kita dari pertama Yohanes 3 ayat 23 dan 24, demikian bunyinya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Dari pembacaan tadi yang menjadi tema ialah satu roh dalam iman dan kasih. Saudara, ada dua hal yang kita temukan dari bacaan kita ini. Yang pertama, terdapat dua perintah yang disampaikan, yaitu percaya akan nama Yesus Kristus dan saling mengasihi. Kedua perintah ini tidak dapat dipisahkan, tetapi saling terkait. Artinya, saudara, kalau kita katakan bahwa kita percaya pada Yesus, sudah pasti pola hidup kita akan saling mengasihi. Justru kehidupan yang saling mengasihi inilah yang merupakan identitas kita sebagai orang yang percaya kepada Allah. Saudara, perintah yang disampaikan ini terkait dengan perikop bacaan sebelumnya, yaitu tentang anak-anak Allah yang tertera pada pasal 3. Perlu dipahami, saudara, bahwa status sebagai anak-anak Allah itu bukan diperoleh karena usaha atau kita dapatkan karena kehebatan kita, melainkan karena besarnya kasih Allah yang dianugerahkan kepada kita, seperti yang tercantum di dalam ayat yang pertama. Dan kasih Allah itu nyata di dalam Kristus. Saudara, kita tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah pengantara kita. Dia hadir dengan kasih-Nya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dan sebagai respons terhadap kasih Allah itu, maka sudah sepatutnya lah bila kita bersedia untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan,
dan bukan merupakan kesempatan untuk terus-menerus berbuat dosa sebagai pola hidup yang lama, tetapi dengan hidup saling mengasihi yang seharusnya menjadi pola hidup sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, dalam kenyataannya kita lihat bahwa hal mengasihi ini bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Sebab ada banyak tantangan yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Tantangan-tantangan itu antara lain, kita ini masih diliputi dengan sifat-sifat egois, mementingkan diri sendiri, keengganan untuk memberi pengampunan, dan keengganan untuk menyatakan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara, sekalipun terdapat tantangan, tetapi hidup yang mengasihi itu harus tetap dilakukan. Sebab kita tahu Yesus Kristus sendiri, Dia telah menunjukkan kasih-Nya bagi kita manusia, terutama yang dinyatakan dalam pengorbanannya di kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua adalah berada di dalam Allah dan Allah di dalam kita, seperti yang tercantum di dalam ayat 24. Berada di dalam Allah, saudara, artinya bersekutu dengan Allah. Dan di dalam persekutuan dengan Allah itu, kita dikaruniakan Roh Kudus untuk selalu melakukan perintah-perintah Allah. Dengan demikian, saudara, berada di dalam Allah itu, maka setiap kita sebagai anak-anak Allah tidak berada di luar Allah, tetapi tetap berada dalam gravitasi dan tujuan yang ada di dalam Allah, yaitu dengan melibatkan diri dalam panggilan dan pengutusan Allah. Saudara, kehidupan yang berada dalam Allah itu semakin sederhana lagi dalam sikap yang lebih praktis, seperti yang tertera di dalam pertama Yohanes 4, yaitu umat dapat bersikap kritis dan bukan asal percaya begitu saja, tetapi iman yang didasarkan pada pengenalan kepada Allah melalui Roh Kudus yang berada di dalam hidup atau hati kita. Saudara, justru melalui Roh Allah itulah maka Ia akan mengarahkan kita untuk mengakui bahwa Yesus adalah Kristus Mesias, sekaligus mengarahkan kita untuk mengenal Kristus dengan perintah-perintahnya agar dapat ditaati dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang kita jalani saat ini tidak terlepas dari tantangan-tantangan, penderitaan, serta pergumulan-pergumulan lainnya. Seperti misalnya kita lihat bencana alam, ancaman teror bom di Makassar, dan terutama khususnya kita saat ini berada di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Situasi COVID-19 yang semakin mencekam ini tentunya menimbulkan kekhawatiran bagi kita sebagai orang percaya. Khawatir karena banyak hal yang berubah
dalam kehidupan sehari-hari. Banyak yang kehilangan pekerjaan, ditinggal pergi untuk selama-lamanya oleh orang-orang yang kita cintai. Akibatnya, saudara, kita perlu menata ulang akan kehidupan ekonomi, sosial, dan berbagai aspek hidup lainnya. Saudara, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, tidaklah berarti kita sebagai anak-anak Allah lalu kehilangan pengharapan, melainkan semakin percaya pada kekuatan kuasa akan nama Yesus dan karyanya yang sudah direncanakan bagi kita. Saudara, oleh karena itu, situasi pandemi COVID-19 yang kita hadapi saat ini kiranya membuat kita sebagai anak-anak Tuhan semakin bertambah dalam pengharapan pada Yesus, dan akan selalu kita melihat anugerah-Nya dalam perjuangan untuk menata hidup ke depan. Saudara, sebelum beristirahat, mari kita tetap berada di dalam persekutuan dengan Allah dalam doa dan saat teduh. Saya berada di dalam Tuhan, sudah pasti kita akan melihat dan mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus-menerus mengisi hari-hari hidup kita. Sehingga di tengah-tengah kehidupan ini selalu ada pengucapan syukur yang naik kepadanya, karena kita selalu merespons panggilan Tuhan. Sekalipun kita masih berada di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, yaitu dengan tetap mengasihi Tuhan dan sesama sebagai persembahan yang terbaik bagi kemuliaan-Nya. Amin. Mari saudara kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, syukur dan terima kasih bahwa Tuhan boleh memberitakan firman-Mu kepada kami malam ini. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman dalam kami menjalani kehidupan yang sekalipun masih dilanda oleh pandemi COVID-19 yang semakin mencekam ini. Tapi kami tetap hidup di dalam Tuhan, karena kami menggantungkan hidup dan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kami berdoa kepada gereja, khususnya GPIB, terutama Tuhan memimpin majelis sinode, dan juga dengan para stafnya, terutama dalam persiapan-persiapan untuk menyelenggarakan persidangan sinode pada bulan Oktober di Surabaya nanti. Yang kamu pimpin supaya segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk majelis jemaat dan juga para pendeta, baik di kota maupun juga di pelosok tanah air, terutama yang berada di pos-pos Pelkes, yang kamu pimpin mereka, supaya mereka dapat menjalankan tugas mereka sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami khususnya berdoa untuk program morning and night call dari Departemen Pelkes, yang selama ini sudah menyiapkan segala sesuatu demi pelaksanaan tugas pelayanan kesaksian di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Tuhan pimpin mereka, supaya mereka dengan setia melaksanakan tugas itu dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah dan bangsa negara, khususnya dalam pergumulan untuk mengatasi krisis ekonomi dan juga akibat-akibat daripada pandemi COVID-19 yang semakin mengancam ini. Tuhan memimpin pemerintah terutama dalam proses
vaksinasi, yang mana itu semua untuk membawa kesehatan yang baik bagi kami sebagai bangsa Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan kepada jemaat-jemaat GPIB khususnya yang saat ini sedang tunduk berdoa. Tuhan kiranya memimpin mereka, terutama yang berada dalam situasi kedukaan, sakit. Engkau mengangkat mereka dari pergumulan-pergumulan itu, terutama pergumulan-pergumulan akibat daripada pandemi COVID-19. Tuhan jangan tinggalkan mereka. Arahkan supaya mereka selalu dikuasai oleh kuasa Allah yang mengherankan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.